Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, yakni kenikmatan iman, Islam, dan ihsan, sehingga kita dapat berjumpa pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Muhammad Musta'in Nasuha selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang cinta tanah air dalam perspektif agama Islam. Nasionalisme berasal dari kata nation dalam bahasa Inggris yang berarti bangsa. Kata bangsa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa arti. Yang pertama, bangsa adalah kesatuan orang yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarah, serta berpemerintahan sendiri. Kemudian, pengertian yang kedua, bangsa adalah golongan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan yang mempunyai asal-usul yang sama dan sifat khas yang sama atau bersamaan. Kemudian pengertian yang ketiga, bangsa adalah kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan kebudayaan dalam arti umum dan biasanya menempati wilayah tertentu di muka bumi. Istilah nasionalisme yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia memiliki dua pengertian. Yang pertama, nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Yang kedua, nasionalisme adalah kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa. Nasionalisme dalam arti sempit diartikan sebagai cinta tanah air. Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat mendefinisikan tanah air dengan al-watan al-asli. Al-watanul asli huwa maulidur rajuli wal baladul ladhi hu fihi. Artinya, al-watan al-asli yaitu tempat kelahiran seseorang dan negeri di mana ia tinggal di dalamnya. Menurut Al-Buti, cinta dapat diartikan ke dalam tiga karakteristik, yakni apresiatif atau takdim, penuh perhatian atau ihtimaman, dan cinta atau mahabbah. Ada beberapa istilah yang mempunyai makna tanah air, di antaranya yakni al-watan, al-balad, dan ad-dar. Dalam Kamus Mu'jam Al-Wasit disebutkan bahwa al-watan berarti tempat tinggal seseorang, tempat di mana ia bertumbuh, dan tempat di mana ia dilahirkan. Kemudian al-balad. Al-balad mempunyai arti tempat yang dibatasi, yang dijadikan tempat tinggal oleh sekelompok orang, atau dinamakan tempat yang luas yang ada di muka bumi. Sedangkan ad-dar berarti tempat berkumpulnya bangunan dan halaman
tanah air di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perasaan yang timbul dari hati sanubari seorang warga negara untuk mengabdi, memelihara, membela, dan melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan. Kemudian, dalam buku Merajut Kembali Keindonesiaan Kita oleh Sultan Hamengkubuwono X, cinta tanah air adalah cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan terhadap bangsa, seperti sikap terhadap bahasa, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Terdapat beberapa dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang cinta tanah air. Yang pertama, di dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 85 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Yang artinya, sesungguhnya Allah yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Quran Surah Al-Qasas ayat 85. Para mufasir dalam menafsirkan kata ma'adin terbagi menjadi beberapa pendapat. Ada yang menafsirkan kata ma'adin dengan Makkah, akhirat, kematian, dan hari kiamat. Namun menurut Imam Fakhr ad-Din Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatih Al-Ghaib mengatakan bahwa pendapat yang lebih mendekati yaitu pendapat yang menafsirkan dengan kata Makkah. Syekh Ismail Haqqi Al-Hanafi Al-Khalwati dalam tafsirnya Ruhul Bayan mengatakan wa fi tafsiril ayati isyaratun ila anna hubbul watani minal iman wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu katsiran al-watana fahaqqaqallahu subhanahu su'lah. Qala Umar radhiyallahu anhu laula hubbul watani la kharuba baladu su'i fa bihubbil awtani umirat al-baldan. Yang artinya, di dalam tafsirnya ayat Quran Surah Al-Qasas ayat 85 terdapat suatu petunjuk atau isyarat bahwa cinta tanah air sebagian dari iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanannya hijrah menuju Madinah banyak sekali menyebutkan kata tanah air, tanah air. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkan permohonannya dengan kembali ke Makkah. Sahabat Umar radhiyallahu an berkata, jika bukan karena cinta tanah air, niscaya akan rusak negeri yang jelek atau gersang, maka sebab cinta tanah airlah dibangunlah negeri-negeri. Ayat yang menjadi dalil cinta tanah air menurut ulama yaitu Al-Quran Surah An-Nisa ayat 66 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna katabna 'alaihim an yaqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilan minhum. Yang artinya, dan sesungguhnya jika seandainya kami perintahkan kepada mereka orang-orang munafik, bunuhlah diri kamu atau keluarlah dari kamu halaman kamu, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 66. Syekh Wahab Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir fil Aqidah wa Syariah wal Manhaj menyebutkan wa fi qawluhu aw ikhruju min diyarikum ima'un illa hubbul watani wa ta'alluqin nasi bihi wa ja'alahu qarina qatlin nafsi wa su'ubatil hijrati minal awtan. Artinya, di dalam firman-Nya aw ikhruju min diyarikum terdapat isyarat akan cinta tanah air dan ketergantungan orang dengannya,
dan Allah menjadikan keluar dari kampung halaman sebanding dengan bunuh diri, dan sulitnya hijrah dari tanah air. Kemudian dalil hadis yang menjelaskan tentang cinta tanah air, yakni an Anasin an-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin fanadhara ila judaratil madinati aw da'al naqatahu wa in kana ala dabbatin harrakaha min hubbiha wa fil hadithi dalalatan ala qadril madinati wa ala masyru'iyatin hubbul watani wal haninin ilaihi. Artinya, diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kembali dari bepergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau kepada Madinah. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban, dan Tirmidzi. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari menegaskan bahwa dalam hadis tersebut terdapat dalil atau petunjuk. Yang pertama yakni dalil atas keutamaan kota Madinah, yang kedua yakni dalil disyariatkannya cinta tanah air dan rindu padanya. Sependapat dengan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Badr ad-Din Al-Aini dalam kitabnya Umdatul Qari Syarh Sahih Bukhari menyatakan wa fi dalalatin 'alal fadril madinati wa 'ala masyru'iyatin hubbul watani wal jinnati ilaihi. Yang artinya, di dalam hadis tersebut terdapat dalil atau petunjuk atas keutamaan Madinah dan petunjuk atas disyariatkannya cinta tanah air dan rindu padanya. Kemudian, cinta tanah air dalam pandangan ijtihad para mujtahid yakni bahwa hikmah berhaji dan pahalanya yang besar karena mendidik jiwa menjadi lebih baik dengan meninggalkan tanah air dan keluar dari kebiasaannya. Dalam kitab At-Takhirah, Al-Qarafi menyatakan bahwa manfaat haji adalah mendidik diri dengan meninggalkan tanah air. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita akhiri, marilah kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Demikian, apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.